Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ojo ning adikmu deloke kopimu. Umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, tiup sekarang juga. Hah? Oh, berdoa dulu, baik, kita doa saudara kita Yahya ulang tahun ya. Yang ke-24. Kira ya? 40? Hah? 34 atau 43? Oh, 43. Kembali kami datang kepadamu ya Bapak, dalam nama Yesus kami ikut sukacita, bergembira, bahagia karena saudara kami Yahya, Tuhan tambahkan umur yang ke-43. Terus pakai Yahya dengan lebih luar biasa lagi, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Beruntung istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, keluar masuknya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang mendukung saudara kita Yahya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, naik Tuhan, bersama-sama katakan amin. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Lepe juga, ya wes. Lepe tatakan. Oh langsung di. Oh ya. Ya. Berikan kuenya untuk yang tercinta. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Emi. Puji Tuhan, selamat ya, panjang umur ya, tepuk tangan ya. Foto, ayo, foto. Sama-sama. Oh, situasinya. Belum. Ayo. Lo nggak kelihatan masih. Mari Ibu ya ayo. Pak. Ayo. Pak Bagio, ayo Pak Bagio. Pak Bagio tinggal oma ayo. Loh, tadi Pak Bagio kan belum bisa dong. Parah enggak aku ya. Mari loro. Satu, dua, tiga.
Ibu yang ada di tempat ini, kita bisa bersama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul ya Pak Gus? Betul sekali. Sebelum kita akan mengawali untuk ibadah pada malam hari ini, saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Tri membuka kita acara ini, bagaimana supaya acara ini berlangsung dengan lancar. Saya bersilakan. Salam. Bantu Sri. Yes. Pria sejati. Yes. Wanita bijak. Wow. Belum serempak ya. Bantu Sri. Yes. Pria sejati. Yes. Wanita bijak. Wow. Semangat terus ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan penyertaan dan pemeliharanya, sehingga pada malam hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama di rumah Pak Bagio untuk bertakwa kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti sharing firman Tuhan. Mungkin Mbak Wajid, sebelum kita masuk di dalam ujian penyembahan, tadi kami terkejut ada ibadah syukuran. Mungkin apa syukurannya monggo lagi disampaikan lebih dulu. Ya, gak apa-apa dilepas sebentar. Monggo. Lagi terapi nih kayaknya. Ya lagi terapi kok. Monggo. Boleh dicoba ini nanti kayaknya Pak. Iya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tak cari dulu istriku mana ya? Oh sibuk. Iya, kalau saya bisa berdiri pada malam hari ini dengan baik itu karena pertolongan Tuhan. Benar-benar saya merasakan selama ini itu kalau di yang pernah kita pelajari itu 5 dosa. 5 dosa memang enggak saya, itu kan sombong berarti ya. Tapi yang ke-6 ini yang saya ada di situ. Yang ke-6 itu adalah kesombongan. Begitu saya sombong maka saya dijatuhkan sampai ke titik yang paling bawah kira-kira begitu. Ternyata memang saya sakit, dan sakitnya itu menurut saya sederhana, hanya batuk dan pilek. Tapi ya 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Nah sehingga waduh. Karena biasanya saya begini, teman-teman di tempat kerja itu kan saya merasa paling sehat gitu. Aku danan ngono terus batuk pilek gitu. Aku itu sehat. Nah kan sombong loh. Begitu. Itu yang masalah kesehatan. Yang berikutnya tentang keuangan ini biasanya kan jatuhnya di situ. Saya belum diberkati Tuhan, saya sudah merencanakan yang aneh-aneh. Iya. Jadi saya punya rencana nanam semangka, kalau nanti hasilnya banyak, terus kemudian bisa jenguk anak saya yang di Korea, itu kan rada sombong kan. Iya. Ternyata dengan biaya yang cukup besar tidak panen sama sekali. Iya. Terus kemudian ditambah lagi sakit. Ya makanya di bulan Januari itu biasanya saya ulang tahun tanggal 12. Tapi ya enggak apa-apa. Ini untuk kaset-kaset dikit gitu. Nah, terus kemarin saya juga menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya jemput orang tua saya di Surabaya itu, kondisi cuacanya sangat buruk, dan sehingga dia berputar-putar di atasnya Surabaya itu sampai 3 jam. Jadi perjalanannya dari Balikpapan sampai Surabaya itu biasanya 1,5 jam. Nah, tapi di atas itu aja sampai 3 jam. Dan kemudian tiba-tiba ibu saya tahu dia sudah turun di Bandara Ngurah Rai Bali. Loh, kok aku keturun ya? Kok sampai di Bali gitu. Dia memang tidak tertidur tapi ya turun ke sana, tapi muter-muter terus. Itu semua yang nunggu ini sudah pada panik gitu. Biasanya kan sudah turun gitu. Dan akhirnya berangkat lagi. Saya mestinya jadwalnya jam 5 sore itu sudah mendarat. Jam 9 malam baru mendarat dan baru ketemu dalam kondisi yang baik, itu orangnya ada di belakang. Jadi ternyata semua dibalik penderitaan itu supaya kita ternyata ingat sama Tuhan. Dan satu hal lagi, ini yang sangat krusial barangkali. Nah,
selama ini saya memang sombong juga karena merasa bahwa saya pasti nanti akan dipilih oleh warga di Suwaru sana dan jadi majelis. Makanya saya mengundurkan diri gitu kan. Iya, ya saya sombong begitu. Ternyata memang gak dipilih. Dan akhirnya mau gak jadi. Iya, itu bener katanya Mas Mul, sama itu gak dipilih nanti, gak jadi nanti. Ternyata benar. Jadi mungkin alasan-alasan yang saya sampaikan itu mungkin ya alasan pribadi saya saja. Itu. Tapi mungkin saya yakin dan percaya bahwa dengan kondisi yang keuangan, kondisi yang sakit dan segala macamnya, itu sekarang saya menjadi peka. Jadi menjadi peka bahwa saya lebih menghargai kesehatan. Jadi biasanya udan-udanan biasa, aku lah sehat kan begitu. Nah sekarang ya sudah mulai pakai topi. Iya, begitu. Makanya kita jangan sombong. Gitu. Jadi kalau kita sombong, wes nggak dikasih ampun. Tapi puji Tuhan, saya saat ini baru 2 hari ini saya sehat dan saya bersyukur karena saya sudah sehat. Maka kita kumpul bersama dari berbagai penjuru yang ada. Yang penting di situ ada Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Iya, kita bisa kenal saudara kita dari Peniwen, dari Kediri, Pak. Terus kemudian dari mana-mana. Begitu, puji Tuhan. Itu saja yang saya rasakan. Jadi saya benar-benar ya pokoknya membutuhkan diri lagi kapok. Iya, itu aja Pak Kuswan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Layakkan setiap hati kami untuk datang menyembah-Mu, memuji Nama-Mu. Karena Kau sungguh baik.
Bapak Pendeta Yohanes memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, bahwasannya kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat ibadah syukur pada malam hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, bahwa Engkau Tuhan yang kami muliakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang kami kerjakan pada malam hari ini. Engkau sudah menyatukan kami sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian dan penyembahan kami, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang layak kami takutkan. Engkau Tuhan yang berkata di atas pujian, ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kuasa-Mu sempurna mengubahkan kami Tuhan. Oh haleluya, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati di dalam setiap pekerjaan tangan kami. Engkau memberkati di dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Engkau buat berhasil dan bertumbuh. Bahwa ibadah pada malam hari ini Tuhan merupakan ucapan syukur setiap daripada kami, bahwa sesungguhnya kami tidak mampu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami lemah di hadapan-Mu. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami, orang-orang yang percaya, memampukan kami untuk melakukan pekerjaan yang besar yang Kau anugerahkan di dalam setiap daripada kami, untuk menyatakan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah malam hari ini dengan penuh sukacita, sehingga hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap bersukacita di dalam Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Yohanes yang telah memimpin Boleh. Silakan duduk dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa Anda bersalah. Jangan Anda merasa tidak semangat. Apapun yang ada permasalahan di dalam saudara, ketika Anda dekat dengan Tuhan, maka semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita selalu sanding dengan Gusti.
Apapun yang Tuhan mau kita oke. Ya, memuji Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwa. Cuacanya mungkin tidak mengenakan di badan ya Bapak Ibu, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita pada malam hari. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita, kita masih punya sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Ya, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Waktuku sendirian, biar selalu
Pak Kus. Oh iya ya. Iya. Mungkin kalau ada yang Beri mau waktu kesaksian dong. monggo. Sebelum kita memulai. Monggo Pak Kaji. Iya. Tapi Boleh di depan, Pak. saya izin bawa kursi ya. Boleh, Pak. Karena memang baru pulang dari RS hari Kamis malam Jumat kemarin. Dari Rumah Sejahtera. Rumah Sejahtera. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Iya, rumah sakit. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Itu adalah rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Perkenankan di dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang pernah saya alami beberapa hari yang lalu, dan sebelumnya saya bersyukur, saya berterima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya bisa bersama-sama Bapak Ibu di tengah-tengah peribadatan Kompas Malang Selatan di rumah hambanya Pak Bagio Lestiono dengan penuh semangat. Bapak Ibu, pertama yang perlu kami sampaikan, akhir bulan Januari sampai pada awal bulan Februari saya mengalami didikan Tuhan dengan saya diizinkan untuk sakit, ya, untuk sakit. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya diizinkan Tuhan, dididik Tuhan itu tidak lain karena kebodohan saya, ya, kebodohan saya, kesombongan saya seperti yang disampaikan Pak Bagio tadi juga podo tepaan, ya. Bapak Ibu, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaibmu Yesus penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, takkan seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Takkan pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Selanjutnya Bapak Ibu, inilah firman yang menguatkan saya dalam menerima didikan Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 1 ayat 16. Ini yang pertama. Jadi di tengah saya menderita, saya mendapatkan firman ini, kemudian ya saya catat. Roma 1 ayat 16. Bahwasanya sakit penyakit itu hanyalah suatu peringatan daripada Tuhan agar tak sombong lagi. Bapak Ibu, tentu semuanya dikasihkan. Kita juga mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan.
Tuhan, kami tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Kau kudus malam kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ini hujan berkat, katakan amin. Gak usah dipikir udah nih ya, amin ya. Gak usah dipikir ini sungai nilai. Semangat ya. Ya. Ya puji Tuhan, bersyukur, terima kasih Pak Bagio. Kita sudah makan. Karena kalau kita sudah makan berarti sampai jam 11 malam. Kalau belum makan, jam 8 harus selesai gitu kan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa maju ke depan, bawa dompetnya Pak. Bawa dompetnya, punya dompet enggak? Ada dompet? Enggak punya? Saya dua apa terusan? Masuk sini Pak Wahyu. Ya, sini Pak Wahyu. Pak, nah, mana dompetnya itu loh? Puji Tuhan. Begitu firman Tuhan mulai, terang terjadi. Katakan amin. Nah, gitu loh. Oke, Pak Wahyu masuk ke depan Pak Wahyu. Belum dompetnya. Oleh loh. Genai. KTP Pak ini. KTP. Bener ini? Hah? Betul. Benar lah. Belum dompet gue. Nah, bukan. Coba bukan dompetku Pak Wahyu. Suruh ngisi Pak Wahyu. Foto. Kosong Bapak Ibu. Waduh, Pak Wahyu. Mau uang? Yo gelem toh ngono. Itu dompet gue ya. Terima kasih. 5.000. Terima Pak Wahyu. Bejane awak. Puji Tuhan. 5.000 lumayan ya. Sik, lah 1.000 niku. Ini mau. Wow. Mau. Kok malu-malu? Loh, iki Pak Wahyu pegang begini. Tangan dua. Begini caranya. Ya. Nah, coba ya. Kira-kira menurut Pak Wahyu bagaimana Pak Wahyu bisa menerima uang 100.000? Caranya bagaimana kira-kira? Ayo. Ya terserah. Sing cilik terus sing gede-gede kuwi MA kok sih. Apa? Anake Vivo, apa? Rizky yang maju, lumayan. Gini. Bisa gawe tuku es teh jumbo. Mau bener Pak Wahyu? Iya. Serius ini. Ngomong. Sini. Terimalah Jangan berbuat dan dasar. bersukacitalah dan pulanglah jangan berbuat dosa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, apa arti ilustrasi ini tadi? Terima kasih Pak. Burung mari. Orang mari. Burung mari loh. Oh, simpel loh ya. Ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tangkap lewat ilustrasi? Halo? Hah? Bersyukur, apa lagi? Hah? Memberi, apa lagi? Sampai ketemu nanti. Hah? Jalan berkat. Memberkati untuk memberkati. Bapak Ibu, tema hari ini melepaskan untuk mendapat. Ya, keren ya tak? Betul ya? Betul. Silakan duduk Pak Wahyu. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Wah, keren ya loh. Gitu kok, Pak. Kopi. Hari ini kita belajar firman Tuhan bagaimana kemudian orang melepas bayinya dan kemudian Musa dipakai Tuhan luar biasa.
Apakah orang tua Musa berpikir ketika dilepaskan di sungai Nil, nanti di situ ada buaya, ada binatang buas. Tapi orang tua Musa melepaskan karena percaya Tuhan luar biasa. Nah, pada saat itu bayi-bayi harus dibunuh. Hampir sama dengan Yesus pada saat itu. Ya. Ayub melepaskan egonya, kemudian Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Yakub melepaskan identitasnya yang palsu, Yakub bisa mengalahkan iblis. Hari ini, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan mujizat, ingin mendapatkan berkat, ingin mengalami hadirat Tuhan, mulai hari ini belajar untuk melepaskan. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang Kristen ingin mujizat, tapi dia tidak mau melepaskan. Banyak orang ingin mengalami berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi tidak mau melepaskan. Tidak bisa, saudara. Banyak orang Kristen yang merasakan mana Tuhan. Ya, aku cuma dikasih segini. Karena apa? Berpikir eman tak kekno. Ya lah, 5.000 lumayan. Tapi saya buka duga saya kalau nggak ada uang ya udah 5.000 aja gitu kan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk melepaskan, untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, saudara, melepaskan sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar dapat mendatangkan berkat. Maka jangan pernah merasa paling memiliki. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini melebihi mencintai Tuhan. Ini punyaku, jerih payahku, usahaku. Sementara orang lain membutuhkan apa yang kita miliki. Hari ini kita belajar dari seorang Yakub, ya, ketika dia mau melepaskan identitas yang salah, maka Tuhan mendatangkan berkat rekonsiliasi dengan Esau, saudara. Berani melepaskan itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Melepaskan kepahitan, melepaskan kekecewaan, melepaskan dendam, melepaskan iri hati, melepaskan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu yang Tuhan mau, karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang begitu besar. Katakan amin. Tapi selama kita belum bisa melepaskan, Tuhan tidak akan beri apa yang menjadi harapan kita dan doa kita. Mengapa, saudara? Sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Maka jangan pernah merasa memiliki, jangan kemudian menguasai, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Matius pasal 19 ayat 29, saudara. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau mau meninggalkan rumahmu, saudara laki-lakimu, ya, saudara perempuan, bahkan bapak, ibu, anak-anak atau ladangmu. Itu artinya Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Matius 19 ayat 29 ini dalam Alkitab menyampaikan pesan penting tentang pengorbanan yang dilakukan untuk mengikut Yesus. Jadi ikut Tuhan itu harus ada pengorbanan. Seperti Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Tanpa itu semua bukan pengikut Yesus. Maka saya selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu diberikan sesuatu, mengatakan apa? Bilangnya terima. Apa arti terima kasih itu? Setelah
setelah kita terima, kita kasihkan. Itulah melepaskan. Tadi Pak Wahyu menerima uang saya 5.000, kemudian dikasihkan Yosia. Apa yang terjadi? Pak Wahyu terima uang berapa kalinya? 20 kali lipat. Karena kalau saya kembalikan 100 kali lipat, hari ini saya tidak bawa uang. Betul kan? Seringkali kita ingin mendapatkan berlipat-lipat, tapi tidak pernah melepaskan apa yang harusnya kita lepaskan. Lepaskan pengampunan. Saudara, saya belajar untuk itu. Saya berusaha melepaskan kepentingan saya sendiri. Kemarin saya minggu bangun jam 4, berangkat jam 5 kurang 10, gelap gulita. Khotbah pertama jam 7 di GPDI Nasaret Sendang Biru. Tuhan tahu ketika saya melepaskan rasa lelah saya melepaskan ego saya, apa yang terjadi? Perkataan Tuhan lewat mulut saya melawat banyak orang yang datang. Gereja ini baru kami kunjungi. Pak, tidak kebetulan Pak Prayogo datang ke sini. Lihat berapa orang maju ke depan untuk altar, nangis semua. Ketika saya melihat mereka rindu dipulihkan, mereka rindu untuk mengalami mukjizat, saat itulah kebahagiaan sukacita saya yang seharusnya saya lelah. Saya tidak rasakan lelah. Saya semakin kuat. Saya bersyukur kepada Pak Pendeta Yohanes. Seharusnya kemarin saya kemulan saya nego Pak Yohanes, bisa enggak saya minggu pertama kemulan, karena minggu kedua saya harus sedang biru. Apa yang terjadi? Pendeta Dedan ternyata sedang sakit dan opname di rumah sakit wafat. Pada saat itu seluruh jemaat sedang berduka karena gula darahnya 23. Bagi orang yang normal 12, tapi sampai saat ini masih hidup orang ini. Sepakat kita berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong Pak Gembala. Puji Tuhan, begitu saya khotbah yang kedua jam 4 sore di Goa Cina, kemudian bersama-sama kami dengan Bu Gembala ke rumah sakit Wafa, saya melihat wajahnya sudah luar biasa mbaknya ini. Pak, jangan lama-lama di sini, tugas Bapak belum selesai. Mungkin itu bukan saya yang menikmati, tapi setiap orang yang kita jumpai akan mendapatkan berkat dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Hanya karena melepas sesuatu yang justru akan menghalangi berkat-berkat Tuhan. Kenapa orang kecewa, marah, tersinggung? Karena merasa paling memiliki, tidak mau melepaskan apa yang harusnya dilepaskan. Saudara yang dihubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Nah, saya ini hari ini capek. Seharian kemarin Bu, saya ke rumah jam berapa Mbak? Sampai rumah jam 10. Serius. Dok. Aduh, siapa lagi? Apa? Pak, saya mau konsultasi. Saya enggak dulu. Jadi istirahat. Saudara yang dikasihi, meskipun pengorbanan itu mungkin terasa sulit, tapi janjinya adalah bahwa segala yang ditinggalkan untuk Tuhan akan diganti berkat yang jauh lebih besar. Katakan amin. Maka berkat itu bukan selalu bentuknya uang. Saya selalu mengatakan berkat itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan apa yang terjadi itu mengubah hidup kita semakin berkenan pada Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Jangan ukur Tuhan dengan uang. Di luar sana nggak percaya Yesus uangnya banyak, maka jangan pernah ke gereja untuk cari berkat. Jangan pernah datang ke persekutuan mencari berkat, tapi jadilah berkat bagi banyak orang. Berkat itu segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak menyenangkan, tapi yang terjadi itu mengubah kita untuk lebih baik lagi. Pak Bagio sakit, diizinkan Tuhan dan tidak sombong serta rendah hati. Gitu ya. Pak Sukarti, sekelas hambanya yang diurapi Tuhan, mau mengaku bahwa
ini ada yang salah dalam diri saya, betul Pak ya? Saya ditegur lewat sakit saya, maka jangan sombong. Tuhan bisa pakai apapun untuk mengubah kita semakin lebih baik. Maka sebelum sesuatu itu menyakitkan kita, berubah lebih dulu. Jangan nunggu bermasalah baru berubah, tapi berubahlah supaya bisa menghadapi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa hidup yang kekal adalah hadiah terbesar yang dapat diterima orang percaya, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekelas Andre harus kerja keras, harus cari uang yang banyak, tapi ada saatnya nanti bisa melepaskan semua apa yang sudah didapat untuk melayani Tuhan. Saya dulu usia 30 sampai 40 pekerja keras, saudara-saudara. Pekerja keras rasanya nggak kerja, nggak enak gitu. Tapi saya sekarang belajar untuk melepaskan itu. Semua ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu indah pada waktunya. Konsep melepaskan untuk mendapatkan dalam konteks Matius 19:29 memang sangat mendalam dan penuh makna. Artinya ayat ini mengajarkan bahwa pengorbanan atau melepaskan hal duniawi seperti keluarga, harta demi mengikut Yesus tidaklah sia-sia. Katakan amin. Katakan amin. Seharusnya kita semakin lama ikut Yesus semakin damai sejahtera, semakin sukacita. Jangan semakin berat seolah-olah hidup ini semakin berat. Enggak. Ada yang salah, saudara-saudara. Memang kita butuh uang, butuh pekerjaan, tapi jangan sampai uang dan pekerjaan itu justru tidak mengubah kita hidup lebih baik. Makanya di luar sana banyak orang yang tidak mengenal Yesus tapi uangnya banyak. Tapi saya percaya ketika mereka tidak mengenal Yesus, uang itu tidak mengubah hidup mereka. Tapi kita mungkin uangnya pas-pasan, mungkin masih punya banyak persoalan. Tapi kalau persoalan itu kemudian mengubah hidup kita lebih baik, kita bersyukur, kita mengucap syukur. Ada yang sakit boyok di sini? Gak ada. Ada yang sakit gigi? Bersyukur berarti masih punya gigi. Sakit boyok yang punya aku. Itu kira-kira. Ya. Nah, melepaskan dalam hal ini bukan berarti kehilangan, tetapi lebih kepada menyerahkan atau mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, kalau Bapak Ibu ingin hidup merdeka, kalau Bapak Ibu ingin hidup semakin diberkati Tuhan, mulai hari ini harus belajar melepaskan. Itu bukan kehilangan, tapi menyerahkan atau mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa meskipun tampaknya kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini, kita akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang kekal nanti. Katakan amin. Katakan amin. Jadi pulang dari sini harusnya tersenyum, nggak apa-apa dirasani orang, nggak apa-apa. Tanggal tua nggak di duit, sepenting sukacita. Amin. Amin. Makanya saudara yang di Tuhan, konsep ini seringkali bertentangan dengan pola pikir dunia yang mengajarkan kita untuk berpegang erat pada apa yang kita miliki. Namun dalam iman Kristen, melepaskan itu memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan dapat membawa anugerah, melepaskan dapat membawa transformasi, melepaskan dapat membawa kekuatan, melepaskan dapat membawa wahyu dan hikmat, melepaskan dapat membawa kesetiaan, dan melepaskan dapat membawa kebahagiaan. Mari kita belajar untuk melepaskan apa yang selama ini mengikat. Baik itu dosa, baik itu hal-hal yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Orang yang bisa melepaskan, orang yang bahagia, orang yang mampu menghadapi situasi sesulit apapun, dia sanggup mengatakan terima kasih Tuhan. Hanya hari ini selain dari ibadah Kumas Malang Selatan, Pak Bagio mengucap syukur ya, atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas kesembuhan, atas apapun yang terjadi sampai hari ini. Pak Bagio terus melayani Tuhan. Amin. Amin.
Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk melepaskan. Mari kita the next level lah. Besok naik kelas. Ya, tanpa itu kita nggak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau melepaskan dalam apapun. Saudara, kemarin tiba-tiba saya di WA oleh seorang teman. Teman ini angkatan pertama di tempat saya bekerja, jadi kami masih mengenal. Saya akan sampaikan sedikit keluar dari tema ini. Tiba-tiba dia share foto ke saya. Kenal ini enggak? Oh, kenal. Ini mahasiswa kelas 4. Dia sedang skripsi. Kenapa dia? Dia terapi. Dia berobat ke saya. Oh, karena teman saya ini juga melayani Tuhan, tapi saya minta maaf ya. Minta maaf sekali. Teman saya ini memiliki ilmu hipnoterapi. Jadi seolah-olah ketika mahasiswa ini mengalami insomnia, nggak bisa tidur, begitu sembuh, katanya sembuh. Ternyata saya cek, kamu gimana? Pancet aja mah, nggak berubah. Tetap minum obat. Bapak Ibu, hati-hati sekarang. Sekarang sedang tren hipnoterapi. Saya bilang Agus namanya, itu teman saya baik, tapi saya nggak sepakat dengan apa yang dia kerjakan. Satu ketika saya ada pelayanan ke sebuah gereja di Malang Selatan. Bapak Ibu perhatikan saya. Wah, ini mulai ini mulai waduh ini nggak benar ini tadi. Perhatikan. Waduh, katanya. Bapak Ibu menolak ya apa yang saya lakukan? Ya mesti aja. Karena mereka nggak sepakat. Ya nggak terjadi apa yang diharapkan. Saya punya 3 teman yang memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang. 1 dokter, 1 pengusaha, yang 1 sudah meninggal. Yang 1 ini almarhum ya, memakai apa yang dia merasa benar, dicomot firman Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang lewat hipnotis. Ini bahaya ini. Saya sempat dikasih proposal, Pak, kalau ada acara-acara tuh penyembuhan terapi saya bisa, Pak. Maaf, saya nggak sepakat dengan apa yang Anda lakukan. Berapa bulan kemudian saya mendengar, maafin ya, teman saya ini majelis gereja, tapi berprofesi sebagai apa sih tukang hipnotis itu? Nggak ada yang profesinya ada psikoterapi itu hipnotis itu ada profesinya. Saya mendengar suami istri tabrakan di dan kemudian dua-duanya meninggal dunia. Dia sedang mempermainkan Tuhan. Seolah-olah bahwa kesembuhan itu bisa cara yang instan. Untuk tidak takut sesuatu dengan cara yang instan. Stroke 8 tahun katanya cuma dihipnotis sembuh. Loh, dokter bangkrut saya. Iya kan? Nggak perlu doa, nggak perlu dokter, nggak perlu herbal. Sembuh. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang percaya Tuhan itu tidak kemudian instan. Kita aja ini loh yang mau hidup bener Pak Bagio ya. Wis setia melayani ya toh, wah berdoa, baca firman, khotbah sana, khotbah sini. Oh, no ae persoalan. Ya kan? Itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu. Makanya nanti ada orang yang punya ilmu hipnoterapi mengatakan itu bukan Alkitab. Hati-hati. Pengen laris dihipnotis. Nggak usah doa, nggak usah kerja keras, moro-moro laris. Bim salah, bim Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, lah kok tadi kemudian datang ke kantor, anak-anak yang juga sakit sama skripsi dikumpulkan, katanya dimotivasi, tapi dihipnotis atas. Gak cocok, saya pergi aja. Betul ini Bapak Ibu, hati-hati. Ini ada salah satu tawaran dunia ya dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Makanya kadang-kadang orang digendam itu kan ya lali loh, bodoh dikalungi predali mana itu. Mentok, lalu suami kaiso kayak ini. Aku tak berdoa dulu. Masuk ke kamar suami. Tuhan, kami bertengkar.
mentok Tuhan. Kami tahu Pak Prayoga pernah mengatakan bahwa istri saya adalah milik Tuhan. Maka kalau ambil saja Tuhan, lebih baik. Ini suami frustasi. Pak Tuhan pengen rapi mana? Berdoa. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Pak Teguh, diberkati hari ini. Lepaskan yang mengikat, yang menghalangi berkat Tuhan. Maka malam hari ini saya senang. FBC sedang ibadah juga seperti kita. Di sini kita sedang ibadah. Minggu yang lalu di home Pak ya, luar biasa. Tidak pernah kan bayangkan Pak Teguh waktu itu di Pendewan ada ibadah seperti tidak pernah bayangkan. Tapi ketika kita berani melepaskan ego kita, melepaskan berkat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Hari ini pun saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ayo kita selalu ikut dalam ibadah, karena Tuhan pasti banyak bicara kepada kita. Pak Saiman, Tuhan pasti banyak. Apapun yang menjadi kendala Pak Saiman, asal Pak Saiman hidup benar dan melepaskan semua segala yang mengalami berkat Tuhan, Tuhan di pihak Pak Saiman. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melakukan? Saya pun juga merdeka aja, nggak ada beban. Saya percaya Yesus menyertai saya, memberkati. Tapi syaratnya saya harus melepaskan egonya, amarahnya, kecewanya, kepahitannya. Tidak penting. Bagi saya yang berkati adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur malam hari ini kami belajar bagaimana kami harus melepaskan segala yang mengalami setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mengapa kami kecewa, mengapa kami sakit hati, mengapa kami marah? Karena kami selalu melekat pada sesuatu yang sia-sia, yang fana, yang tidak penting. Maka malam hari ini kami mau melepaskan yang sia-sia, tapi kami mau melekat kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber pengharapan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi, katakan sungguh-sungguh. Aku mengasihi, haleluya, haleluya. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, buka pikiranmu. Bila firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiranmu, lepaskan semua yang menghalangi berkat-berkat Tuhan, kepahitan, kekecewaan, lepas semuanya dalam nama Yesus. Maka Bapak Ibu akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dibelenggu oleh kepahitan, oleh kekecewaan, oleh hal yang sia-sia. Segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi, haleluya. Renungkan firman-Mu
yang menghalangi akan berkat-berkat Tuhan. Kalau di antara kita masih ada yang kecewa, kepahitan, lepaskan dalam nama Yesus. Kalau setiap persoalan selalu melekat kepada kita, lepaskan persoalan itu. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengambil alih setiap persoalan kita. Tuhan akan mengambil alih setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya, bersandar, berserah kepada Tuhan, maka setiap hidup kita pasti akan menyenangkan. Katakan, Tuhan, Tuhan, aku melepaskan, aku melepaskan. Lepas saja, lepas. Ampuni mereka yang menyakitimu, ampuni mereka yang membuatmu menderita, ampuni mereka yang membuatmu akhirnya tidak maksimal dalam imanmu, dalam pelayananmu, dalam nama Yesus. Di luar sana banyak orang yang menyimpan kepahitan, di luar sana banyak yang menyimpan kekecewaan, banyak orang yang menyimpan dendam, menyimpan iri hati, bahkan mereka putus asa karena mereka semua tidak mau melepaskan. Tapi hari ini saudara, semuanya ingin diberkati, semuanya mengalami mujizat Tuhan. Caranya lepaskan semuanya, itu lepas. Katakan, itu melepaskan Tuhan. Mampukan saya itu melepaskan kepahitan saya, kekecewaan saya. Lepaskan saudara. Maka Tuhan sedang mempersiapkan berkat bagi saudara dan saya. Lebih besar lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku mendengar dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Lepas, hanya Engkau ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan malam hari ini. Kami bersyukur kami datang di tempat ini dan kami diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang selalu siap menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulan kami, dari persoalan kami. Terima kasih berdoa untuk Pak Bagio, Ibu, anak-anak, menantu, dimanapun mereka berada, Korea, Malang, dalam nama Yesus. Segala hal yang menjadi penghalang akan keluarga ini untuk mengalami sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, apapun itu yang menghalangi, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ajarkan dalam nama Yesus, supaya hidup keluarga ini semakin damai sejahtera, sukacita. Demikian juga Pak Sukarji yang bersama-sama dengan kami dan memberikan satu kesaksian. Hanya Injil yang sanggup menguatkan, Injil yang sanggup menyembuhkan, hanya Injil yang sanggup menyelamatkan. Berkati Pak Sukarji dalam kehidupannya. Walaupun sendiri sepertinya di rumah, tapi ada Tuhan Yesus yang bersama dengan hamba-Mu. Demikian juga Pak Trisulo, semua yang datang di tempat diberkati oleh Tuhan. Hamba Pendeta Yohanes diberkati Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati. Ajari kami untuk melepaskan semua yang menghalangi setiap berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima firman Tuhan dengan senang dan rela, dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Saya sendiri merasa terberkati. Baru tadi di mobil ya Pak Teguh sama Pak Wahyu kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang kita miliki,
Terkadang kita merasa apa yang kita punya itu berat ketika kita melepaskannya. Tapi percayalah, ketika kita kehilangan sesuatu, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang sungguh luar biasa untuk kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ini tiba saatnya ya Pak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini Dengan doa syafaat. Oh iya. Untuk Yang doa berdoa syafaat, siapa? Nanti di doa syafaat kita Pak Bambang benar-benar- Sugito. Bambang. Pak Bambang Sugito. Waktu dan tempat kami bersilakan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Kiranya segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terlebih-lebih Tuhan telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Mulai dari pagi hingga sampai malam hari ini, begitu banyak berkat yang telah kami terima Tuhan. Terlebih-lebih berkat kesehatan, berkat umur panjang, ini adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa atas firman yang baru saja ditabir oleh hamba-Mu Bapak Prayogo Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh jatuh di hati kami, boleh tumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami. Amin. Kiranya Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami, Haleluya. sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemimpin kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala, jemaatnya, kiranya Tuhan berkati semua, sehingga semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga di sini, yaitu keluarga Bapak Bagio Listiono yang telah membuka pintunya, yang telah menerima kami semua. Kiranya Tuhan boleh mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Prayogo yang telah menaburkan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan berkat kesehatan kepada Bapak Prayogo, Ibu dan anak-anak semua. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Amin. Dan untuk kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami semua. Pekerjaan kami, usaha kami, semuanya kiranya Tuhan boleh membuat kami berhasil. Amin. Dan Tuhan, setelah ini kami semua juga akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tutup bungkus sehingga kami boleh pulang dan berjumpa dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh membawa berkat firman, sehingga firman ini boleh kami teruskan, boleh kami berkatkan kepada saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, sehingga semuanya boleh menerima berkat seperti kami pada malam hari ini. Amin. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang bergumul dalam keuangannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, bergumul suami istri, bergumul orang tua dengan anak, dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan penghiburan Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa berlimpah-limpah atas keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, atas hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan bersama-sama katakan